Halo sahabat kolaborasi, kembali lagi di Talklandway Komin TV. Sajian informasi terunik, menarik dan asik tentunya. Talklandway, Kota Medan memiliki banyak sekali jenis-jenis kendaraan umum yang biasanya digunakan untuk berpergian. Mau tahu kalian apa saja kendaraan umumnya itu? Slow aja kalian, jangan goyang kali lah kayak stang beca. Pokoknya video kali ini kita akan membahas kendaraan umum yang ada di Kota Medan. Pertama, Sudako dan Angkot. Sudako dan Angkot adalah kendaraan umum yang telah ada sejak tahun 1970-an. Sudako mulai populer pada tahun 1980 hingga 1990-an. Sementara Angkot baru mencapai puncak popularitasnya pada tahun 2000-an sampai saat ini. Sudako dan Angkot dulunya merupakan transportasi utama bagi masyarakat Medan. Sudako adalah singkatan dari sarana umum dalam kota yang mencerminkan perannya sebagai angkutan umum yang sangat populer. Loh, emang ada ya bedanya Sudako dan Angkot? Tentu ada dong. Perbedaan antara Sudako dan Angkot, kalau Sudako memiliki pintu di bagian belakang, sedangkan Angkot memiliki pintu di bagian samping. Cara penumpang menyampaikan permintaan berhenti juga berbeda loh weh. Di Sudako, penumpang menggunakan bel yang terletak di langit-langit kendaraan untuk memberitahu supir agar berhenti. Sementara di Angkot, penumpang biasanya memberitahu sopir secara lisan dengan mengatakan, "Pinggir bang." Sudako sendiri memiliki bentuk yang unik. Sudako ini hampir mirip bentuknya seperti mobil pickup. Sementara kalau Angkot bentuknya seperti kebanyakan mobil pribadi umum yang hanya memiliki satu pintu keluar yang berada di samping. Tapi untuk sekarang kan Sudako sudah jarang terlihat di sekitaran Kota Medan. Mungkin karena perkembangan kota dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Tak jauh berbeda dengan Sudako, popularitas Angkot juga semakin menurun dengan hadirnya ojek online. Namun meskipun begitu, kehadiran Angkot ini masih menjadi salah satu pilihan warga Medan kok karena masih memiliki beberapa keunggulan dibanding dengan ojek online, seperti ongkosnya yang relatif lebih murah. Kedua, bus kota. Sekitar tahun 80-an, Kota Medan pernah diisi dengan bus Damri yang merupakan proyek dari Kementerian Perhubungan untuk melayani pengguna kendaraan yang semakin membludak di sejumlah kota-kota besar di Indonesia. Di era ini juga hadir bus umum lainnya yang mengisi rute jalan antara Medan dan Belawan seperti Bus Setia atau Budi dan Pelita. Keunikan bus-bus di zaman ini adalah bisa mengangkut banyak orang hingga barang-barang seperti pedagang ikan beserta ikannya sampai tukang sayur beserta sayurannya. Bus ini memang ramai peminat karena kapasitasnya besar dan ongkosnya paling murah. Namun, semakin berkembangnya zaman, pelan-pelan bus-bus itu digantikan oleh banyaknya jenis kendaraan umum lainnya. Walaupun bus di era 80-an tidak beroperasi lagi di Kota Medan, tapi Kota Medan tak kehilangan peranan bus kok. Karena saat ini telah hadir bus raya terpadu Kota Medan atau yang dikenal dengan bus Trans Metro Daily. Tahu kalian yang mana busnya itu kan Itu loh yang mobilnya agak besar, warna hijau kuning yang identik dengan nuansa Melayu, terus ada corak Bataknya gitu loh. Bus Trans Metro Daily ini mulai beroperasi pada November 2020 dengan sistem transportasi bus rapid transit atau BRT sebagai upaya untuk mengurangi kemacetan dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di Kota Medan loh Selain bus Metro Daily, Kota Medan juga punya bus listrik loh. Diluncurkan Wali Kota Medan Bobi Nasution sekitar akhir tahun 2023 lalu, bus listrik ini sudah mulai beroperasi dan ongkosnya gratis loh sampai sekarang. Cemana? Tertarik kalian kan? Ketiga, beca. Beca telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari di Kota Medan sejak awal abad ke-20, khususnya sejak tahun 1930-an saat masa kolonial Belanda. Awalnya, beca digunakan sebagai alat transportasi utama untuk mengangkut barang dan penumpang dengan bentuk sederhana dan digerakkan oleh tenaga manusia sehingga efisien di jalan-jalan sempit dan ramai. Pada tahun 1950-an, becak kayu mulai digantikan oleh becak motor atau bentor yang lebih cepat dan mampu mengangkut lebih banyak penumpang atau barang. Bentor menggunakan sepeda motor sebagai penggeraknya dan menjadi sangat populer. Di Kota Medan terdapat dua jenis becak yang dikenal, yaitu becak dayung dan becak mesin. Mau tahu apa bedanya? Kalau becak dayung digerakkan dengan tenaga manusia. Pengemudi duduk di sebelah kanan sambil mengayuh pedal seperti pada sepeda dan penumpang duduk di sebelah kanan pengemudi.
Becak mesin digerakkan oleh mesin sepeda motor. Pengemudi duduk di samping mesin motor, sementara penumpang duduk di kabin yang terpasang di sisi motor. Fasilitasnya pun berbeda loh. Becak mesin lebih canggih, sementara becak dayung lebih mengedepankan nuansa tradisional. Saat ini, becak di Medan bukan hanya alat transportasi, tetapi juga sebagai bagian dari budaya dan sejarah kota. Keberadaannya mencerminkan adaptasi masyarakat terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan transportasi yang efisien. Meskipun kendaraan modern semakin banyak, becak tetap memiliki tempat istimewa di hati penduduk Medan dan wisatawan yang ingin merasakan sensasi perjalanan yang unik di kota ini. Keempat, ojek. Tahu nggak kalian ojek dulunya mangkal di pinggir daerah yang tidak dilalui oleh angkot, bus, dan becak. Ojek di Medan mulai muncul sekitar tahun 1990-an sebagai pilihan transportasi alternatif untuk perjalanan jarak pendek di dalam kota. Seiring waktu, keberadaan ojek di Medan berkembang hingga akhirnya diperkenalkan ojek berbasis online atau ojol sekitar pertengahan tahun 2010-an. Dengan canggihnya teknologi dan meningkatnya penggunaan smartphone, ojek pangkalan mulai beralih ke ojek online. Di Medan, ojol mulai dikenal sekitar pertengahan tahun 2010-an. Gojek adalah layanan ojol pertama yang diperkenalkan di Medan, mulai beroperasinya pada tahun 2015 setelah sukses di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Kehadiran ojol di Medan memberikan solusi transportasi yang fleksibel dan efisien bagi masyarakat, mengatasi masalah transportasi umum yang terbatas dan sering tidak terjadwal. Ojek online menjadi favorit tidak hanya untuk transportasi penumpang, tetapi juga untuk layanan pengiriman barang dan makanan. Di Medan ada beberapa layanan ojek online atau ojol yang saat ini beroperasi, di antaranya Gojek, Grab, InDriver, dan Maxim. Itulah kendaraan umum yang ada di kota Medan. Udah tahu kalian kan apa-apa saja kendaraan umum yang ada di kota Medan ini? Kira-kira kalian pernah naik semua ini nggak ya? Atau masih ada nih yang belum pernah menaiki kendaraan umum ini? Kusarankan ya, kalian harus coba dulu lah Kapan lagi coba menikmati fasilitas kota Medan ini ya kan? Sampai jumpa di Tahu Kalian edisi yang terbaru ya Dadah!